Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sejiwa Podcast. Jumpa kembali di acara Rehab, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat, episode kelima. Bersama saya Elsie Diana Rosdini, dan narasumber kita siang ini adalah Ibu Adah Saadah Escape Nurse selaku Koordinator Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Adah, bagaimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Belsi sehat. Gimana kabar Belsi? Alhamdulillah. Sehat jiwa tentunya? Sehat. Oh iya. Alhamdulillah. Sehat jiwa sahabat podcast semua? Sehat Oke, jiwa, alhamdulillah. iya. Sahabat Sejiwa Podcast, tema yang akan kita angkat siang ini adalah pulih, mandiri dan produktif bersama daycare rehabilitasi psikososial. Selama 1 jam ke depan, kita akan bahas mengenai layanan daycare di rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Yang pertama akan kita tanyakan kepada Ibu Adah adalah, apa sih Bu definisi program rehabilitasi psikososial? Silakan Bu. Baik. Terima kasih Bu Elsie. Aduh, belum apa-apa udah ditanya. Ya, definisi dari layanan rehabilitasi psikososial itu adalah suatu program pemulihan, di mana program pemulihan ini adalah berfokus pada 5 area pemulihan. Yang pertama itu adalah area pemulihan klinis, yang kedua pemulihan fisik, yang ketiga pemulihan sosial, yang keempat pemulihan eksistensi, yang kelima itu adalah pemulihan fungsi. Oh iya, baik. Kemudian ada berapa program Bu di rehabilitasi psikososial ini? Jadi yang dilayani di rehabilitasi psikososial ini adalah 3 program. Yang pertama itu programnya itu dari rawat inap, yang kedua itu ada daycare, yang ketiga itu ada night care. Night care itu adalah di mana rehabilitan ini mengikuti program daycare, hanya mungkin ada terkendala terkait dengan jarak yang jauh, atau misalkan dari rumah ke RSC. Betul, ya. Atau misalkan keluarga tuh nggak ada yang antar jemput, seperti itu. Karena punya kesibukan. Betul, ya. punya kegiatan masing-masing. Jadi kami sediakan penginapan atau mes itu untuk yang mengikuti program daycare. Jadi disebutnya itu adalah mesnya itu program Kampung Walagri, seperti itu. Baik Bu, jadi ada 3 program ya Bu ya. Betul. Program rawat inap, program daycare, dan program night care atau walagri. Betul. Nah, karena sekarang kita sedang membahas mengenai layanan daycare, sahabat Sejiwa Podcast pasti ingin mengetahui nih Bu, bagaimana sih alur atau langkah-langkah agar bisa mengikuti program daycare di rehabilitasi psikososial ini? Baik, sebenarnya dari segi langkah-langkah itu sebenarnya sama halnya ketika kita mau mengikuti atau mau kita ini mau kontrol PRJ, ya berobat jalan. Yang pertama, kalau kita misalkan ini untuk para rehabilitan yang ingin mengikuti program daycare melalui BPJS, yang bisa diklaim BPJS gitu, seperti itu. Itu dimulai dari Paskes 1, dari puskesmas atau klinik, betul. Dirujuk ke RSUD, ke betul, RSUD setempat, ke PPK 2. Setelah itu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Jadi rujukan itu 2 manfaat. Yang pertama bisa digunakan obat jalan, betul. Yang kedua adalah untuk program daycare gitu. Alhamdulillah, jadi praktis ya. Betul. 1 rujukan untuk 2 manfaat, untuk ya. berobat jalan dan untuk mengikuti kegiatan daycare. Tapi ada syarat dan ketentuan kan Bu? Yang dalam 1 hari tidak bisa
Oh betul. Ya. Yang apa sih ketika kita mau mengikuti programnya itu menggunakan layanan BPJS, Ya. itu adalah tidak bisa digunakan satu rujukan untuk dua kegiatan. Pada hari yang sama. Ya. Jadi kita tinggal istilahnya, oh ini tanggalnya untuk kontrol nih, jadi digunakannya untuk kontrol. Terus yang di waktu yang lain bisa digunakan untuk daycare seperti itu. Ya. Tapi gimana sih kalau misalkan aduh saya jaraknya jauh, bisa nggak nih kalau misalkan bisa nggak sih dua-duanya seperti itu, pengennya tuh daycare iya, berobat jalannya juga jalan gitu ya, sudah kesini ya gitu, seperti itu. Jadi itu bisa mengikuti misal yang berobat jalannya menggunakan BPJS rujukan yang tadi, tapi daycare-nya bisa menggunakan umum. Jadi pembayarannya itu tuh 100.000 per kegiatan. Jadi satu harinya itu 100.000 sih. Oh iya betul. Jadi untuk pembayaran umum bisa langsung ke bagian administrasi. Dan untuk yang menggunakan BPJS seperti pada saat kontrol diawali dengan membuat rujukan di fase 1 puskesmas atau klinik, kemudian ke fase 2 yaitu di RSUD tempat yang ditujukan ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ya Bu ya, double manfaat. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu, apa saja sih kriteria atau persyaratan untuk menjadi rehabilitan di daycare rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini? Baik, yang pertama sih pastinya kondisinya tenang ya, tidak dalam kondisi gaduh gelisah. Jadi jika karena ini adalah programnya pemulihan, itu adalah sudah dipastikan itu adalah kondisinya tenang. Jadi kalau yang misalkan gimana kalau yang gaduh gelisah, itu tempatnya ke rawat inap seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kondisinya itu adalah kondisi tenang, tidak gaduh gelisah. Yang kedua itu adalah tidak mengalami retardasi mental. Kenapa yang tidak mental sedang sampai berat? Betul, karena dengan retardasi mental itu adalah kita akan sulit untuk maksudnya ke program pemulihannya gitu, seperti itu. Jadi takutnya rehabilitan tersebut tidak bisa mengikuti, betul, karena ini adalah suatu program yang istilahnya itu bagaimana yang tujuannya itu supaya dia tuh pulih mandiri seperti itu gitu, seperti itu. Jadi yang retardasi mental juga tidak bisa. Terus yang mengalami demensia ini juga sama, karena kita ada rentang waktunya, rentang usia. Nah, dari usia berapa Bu? Dari usianya itu 19 tahun sampai 50 tahun. Jadi yang di atas 50 tahun itu tidak bisa juga mengikuti kegiatan daycare ini. 19 tahun betul, juga tidak bisa. Terus itu dapat berkomunikasi, dapat membaca menulis. Kenapa hal itu harus menjadi syarat? Karena ada beberapa kegiatan yang memang kadang harus bercerita membutuhkan seperti itu, membutuhkan terus untuk membaca dan menulis. Betul. Kadang misalkan harus menulis, coba sebutkan coba tuliskan kegiatan hariannya apa aja, nah itu. Jadi dapat membaca, dapat menulis, dapat berkomunikasi juga dengan baik. Terus yang selanjutnya itu adalah sesuai yang mempunyai minat dan bakat. Jadi jadi yang mempunyai minat dan bakat itu yang ada kemauan tentunya dari dalam dirinya. Jadi istilahnya mah jangan sampai dari dirinya sendiri aja tidak ada kemauan. Betul, seperti itu. Terus yang untuk selanjutnya yaitu adalah tentunya baik rehabilitan ataupun keluarganya juga kooperatif. Jadi sahabat Sejiwa Podcast, kriteria atau persyaratan untuk menjadi rehabilitan daycare di rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu adalah kondisinya tenang, tidak mengalami retardasi mental sedang sampai berat, tidak mengalami demensia, rentang usia dari 19 sampai 50 tahun, mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian mampu membaca dan menulis,
kemudian minat bakat, mempunyai bakat dan minat dan kemauan untuk maju ya. Dia ada kemauan untuk pulih, dia kemauan untuk bagaimana saya bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain seperti itu. Dan yang utama itu adalah keluarga harus mendukung penuh rehabilitan tersebut untuk mengikuti kegiatan daycare. Iya. Bu Ada, sahabat Sejiwa Podcast pasti ingin mengetahui apa saja sih kegiatan di daycare rehabilitasi psikososial ini, bagaimana tahapan programnya, kemudian seperti apa bentuk evaluasi program di daycare rehabilitasi psikososial ini, dan jadwal kegiatannya hari apa saja. Baik. Kalau dari dari program kegiatan, kita melayani program ini sebenarnya dari Senin sampai Jumat ya. Ya, dari jam 7 sampai jam 14 kalau untuk kegiatan daycare. Itu. Namun ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan screening. Tahapan screening ini dilakukan oleh psikiater, di mana screening itu adalah salah satu semua yang tadi dipersyaratkan. Jadi itu akan di screening oleh psikiater, kira-kira bisa mengikuti enggak untuk mengikuti kegiatan daycare ini gitu. Setelah nanti ternyata screeningnya bisa, psikiater Teoko lolos, mau masuk pada tahapan aktivitas. Itu adalah 20 kali pertemuan. Jadi 20 kali kunjungan. Betul. 20 kali kunjungan. Di tahapan ini bagaimana rehabilitan ini mengikuti program itu di 8 studio. Jadi kami mempunyai 8 studio itu ada studio apa aja, Bu? Ada studio musik, ada studio pertanian, terus ada studio kreatif, terus studio tata boga, terus ada bimbingan spiritual baik muslim ataupun Kristen, terus social skill training, terus yang terakhir itu ada PHD, pelatihan hidup dasar. Itu studio pertanian. Betul, ya, studio pertanian, pelatihan hidup dasar. Kalau untuk vokasi, untuk yang daycare, jika pelatihan hidup dasarnya sudah bagus, sudah mandiri, itu naik, ada studio salon namanya. Seperti itu. Jadi pelatihan hidup dasar dulu, kemudian berlanjut dengan studio salon. Tadi Ibu bilang kegiatan itu Senin sampai Jumat itu berlaku semuanya atau bagaimana? Itu untuk jika layanan umum, tapi kalau untuk BPJS itu yang diklaim itu hanya 3 kali. Jadi hanya hari Senin, Rabu sama Jumat. Jadi untuk pengguna BPJS 3 kali dalam satu pekan, Senin, Rabu sama Jumat. Seperti itu. Setelah di fase aktivitas itu masuk lagi pada tahapan terampil mandiri. Jadi di tahapan terampil mandiri ini tadi kan udah keliling tuh di 8 studio itu. Jadi seperti orientasi ya Bu ya. Betul, seperti orientasi. Betul, semua mencoba gitu. Nanti diadakan lagi evaluasi. Dievaluasinya oleh siapa? Itu adalah diberikan oleh 6 tenaga profesional. Yang pertama adalah psikiater, terus KFR, terusan perawat, terus psikolog, okupasi terapi, sama peksos, pekerja sosial. Itu adalah nanti kami akan mengadakan evaluasi, berdiskusi, ini kira-kira bisa lolos nggak nih ke tahapan terapi ini. Kenapa harus banyak 60 kali pertemuan? Itu adalah bagaimana godok untuk bagaimana mempunyai satu keahlian. Misal dia terampil mandirinya tuh di rumah. Betul. Jadi bagaimana nanti misalkan digodok itu, misalkan dia ternyata dia minat bakatnya ada di studio tata boga nih, misalkan gitu. Dia terus setiap hari selama 60 kali pertemuan itu mengikuti kegiatan di studio tata boga gitu. Misalkan gimana itu bosan nggak sih? Itu enggak, karena layanannya itu kami itu bisa memodifikasi istilahnya, modifikasi layanan. Jadi mulai dari bagaimana menyajikan, bagaimana menyiapkan bahan dan alat, bagaimana membuat satu produk, bagaimana
sampai memasarkannya juga. Betul, sampai memasarkan Bu Elsie. Jadi bagaimana sih udah bikin nih udah produk ini, kalau kita tidak mampu untuk memasarkan kan bingung juga ya seperti itu. Atau nggak apa-apa deh kalau cuma nggak dipasarkan, tapi untuk keluarga aja juga mau bisa seperti itu. Nah, setelah diterampil mandiri ini ada tahapan lanjutannya. Sebelumnya itu ada dievaluasi juga nih. Jika rehabilitannya itu mampu untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu itu adalah disebutnya itu tahap transisi. Di mana tahap transisi ini itu 20 kali pertemuan. Rehabilitan ini disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Seperti itu. Jadi kami itu menyiapkan rehabilitan ini supaya benar-benar dia pulih secara gejala, terusan mandiri dan produktif, itu letaknya di sana. Jadi ketika sudah melalui tahapan yang memang tahapan transisi, betul, transisi. Jadi 20 kali pertemuan ini dia itu di sana itu bukan lagi sebagai sebagai peserta istilahnya, tapi dia sebagai shadow instructor. Jadi bagaimana dia memimpin untuk teman-teman yang lainnya, misalkan yang dari rawat inap dipimpin, jadi dia tuh sebagai leadernya. Jadi atau misalkan untuk sesama daycare yang sesama daycare tapi tahapannya ada di bawah tahap dia, misalkan ada di tahap mandiri atau di tahap aktivitas, itu dia yang akan nanti jadi leadernya. Seperti itu. Setelah 20 kali pertemuan itu udah selesai, kami lakukan evaluasi dan bisa kembali ke masyarakat. Insya Allah kondisinya sudah pulih, produktif dan mandiri. Seperti itu. Tadi Ibu bilang di tahapan terapil mandiri itu 60 kali kunjungan. Betul. Ya. Kalau nih Bu ya terjadi ada rehabilitan yang sudah mengikuti kegiatan 60 kali kunjungan dalam tahap terampil mandiri, tapi ternyata setelah 60 kali beliau belum mandiri dalam melakukan kegiatan, bagaimana Bu? Itu sebenarnya ada program ulangan. Jadi diulang. Iya, istilahnya remed ya. Jadi diremed itu selama 60 kali pertemuan, diulang sampai betul-betul mandiri. Ketika memang belum mampu, ya memang belum bisa kenaikan tahapan ke berikutnya, seperti itu. Iya. Jadi betul-betul disiapkan untuk menjadi seseorang yang produktif, mandiri dan produktif. Seperti itu ya Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, sahabat Sejiwa Podcast pasti ingin mengetahui apa saja sih Bu manfaat dan keuntungan yang didapat dalam mengikuti kegiatan daycare di rehabilitasi psikososial ini. Ini adalah karena programnya itu adalah program pemulihan. Tentunya manfaatnya selama ini kan sudah ada tuh ya yang mengikuti program daycare. Alhamdulillah semua yang mengikuti program daycare ini tidak mengalami peningkatan gejala atau tidak mengalami sampai dirawat inap. Jadi tidak mengalami kekambuhan. Betul, tidak mengalami kekambuhan, tidak mengalami kekambuhan. Seperti itu adalah suatu prestasi, suatu keuntungan, tentunya suatu manfaat di mana tidak mengalami kekambuhan itu baik untuk kami sebagai instruktur dari rehabilitasi psikososial maupun keluarga juga itu sangat maksudnya tidak kambuh gitu. Sesuatu yang bahagia ya. Itu tentunya manfaat. Terus yang lainnya itu adalah ketika mengikuti program daycare ini dapat makan siang, Belsi. Makan siang. Iya. Snacknya dapat nggak? Dapat. Jadi alhamdulillah. Jadi keluarga tidak usah repot-repot untuk menyiapkan makan siang. Para rehabilitan makan siang. Makan siang betul. Sudah disediakan. Jadi dari keluarga itu kami juga mendukung program pemerintah yang memang menghindari plastik, menghindari seperti itu. Jadi keluarga hanya membawa tumbler, tempat minum dan menyediakan tempat makan kosong
Pagi-paginya itu mereka tuh udah apa ya, udah menyerahkan tempat kosong gitu, menyerahkan tempat kosong, nanti siang kita isi gitu, jam makan siang itu mereka udah ya gitu. Jadi program itu sepaket dengan program daycare itu, makan gratis sama snack. Ya, selain betul, selain yang tadi juga mungkin manfaatnya itu kami diberikan layanan oleh tenaga profesional, mendapatkan layanan tenaga dari 6 tenaga profesional yang tadi psikiater, KFR, perawat, psikolog, pekso, sama okupasi terapi seperti itu. Jadi itu kami nanti itu kami akan melakukan koordinasi, kolaborasi seperti itu. Jadi akan mengevaluasi kegiatannya itu oleh 6 profesi yang tadi. Jadi itu merupakan suatu keunggulan juga di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini karena ada KFR-nya. Jadi kami itu diolah bagaimana penampilan fisik tentunya ya. Kadang Bu Elsi yang orang dengan gangguan jiwa itu kan ada yang suka kayak bungkuk gitu seperti itu ya. Jalannya tuh ada gitu. Jadi diperbaiki nih duduknya. Oh iya. Spontan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kami ada layanan untuk KFR-nya. Kesehatan, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya. Alhamdulillah ternyata banyak sekali manfaat dan keuntungan dengan mengikuti layanan daycare di rehabilitasi psikososial ini ya. Nah, itu tadi manfaat dan keuntungannya Bu ya. Sekarang apakah ada tantangan atau kendala dalam menjalankan program daycare ini Bu? Kendalanya itu apa sih ya? Paling suatu apa ya? Sebenarnya kalau kendala yang lain-lain sih sebenarnya belum pernah dengar sih ya dari keluarga ataupun dari rehabilitan itu sendiri untuk kegiatan itu sendiri. Hanya mungkin ada kendala-kendala itu secara teknis mungkin ya Bu Elsi. Jadi misal seperti ini, keluarganya itu mengikuti program daycare, tapi keluarganya itu jauh tempat tinggalnya, jauh dari RSJ. Ya, jauh dari RSJ. Jadi itu kan menggunakan membutuhkan kendaraan, membutuhkan waktu seperti itu. Yang antar jemputnya juga, mungkin itu sih sebenarnya yang menjadi kendala buat kami. Atau seperti ini Bu Elsi, kadang ada yang suka ngechat sama saya tuh, Bu Ada hari ini nggak ikut daycare ya, ada kepentingan keluarga. Nah, hal seperti itu juga kan berbentrok dengan aktivitas keluarga yang lain. Sebetulnya keluarga ingin agar para rehabilitan itu selalu mengikuti kegiatan, tapi belum belum memberikan izin untuk rehabilitan itu pergi sendiri ya. Betul, kalau memang jaraknya memang jauh seperti itu. Tapi kalau yang dekat dia sendiri Bu Elsi. Ya, ada ya. Dia datang sendiri, daftar sendiri, terusan dia pulang juga sendiri seperti itu. Ada yang pakai motor sendiri, ada yang juga pakai kendaraan umum seperti itu. Alhamdulillah sih kalau dilihat-lihat kepuasan buat kami mah luar biasa seperti itu tuh ya. Iya. Nah, apa sih solusi dalam menghadapi tantangan tersebut Bu? Sebenarnya sih ini baru wacana Bu Elsi. Hal ini baru kami ajukan kepada pimpinan bahwa kalau misalkan terkendala dengan jarak yang jauh, terusan misalkan keluarga yang misalkan keberatan untuk antar jemput seperti itu, rencananya sih kami itu akan mengadakan shelter nantinya itu. Jadi nanti itu misalkan ditempatkan itu difokuskan di tempat di mana gitu seperti itu. Jadi nanti keluarga itu berkumpul di sana untuk mengantarkan para rehabilitan ke shelter tersebut. Betul. Nanti kami yang akan antar jemput. Karena maklum kalau ini adalah di REC ini memang letaknya juga kan agak naik dan memang agak jauh gitu ya. Seperti itu. Jadi
nanti kami yang akan antara jemput dari ke shelter itu akan menggunakan fasilitas dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ini masih wacana. Betul, hanya wacana, mohon doa saja. Dari sahabat podcast juga mungkin mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan ketika rehabilitannya banyak yang mengikuti ini, gitu, seperti lebih banyak pesertanya, kami juga menjadi kekuatan kepada pimpinan untuk mengajukan hal seperti ini. Oh iya, baik. Semoga bisa segera terlaksana ya Bu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung program daycare ini? Tentunya masyarakat itu istilahnya perpanjangan tangan dari kami. Hal-hal yang seperti ini misalkan menginformasikan, terus memberikan dukungan, memberikan informasi yang jelas, memberikan edukasi bahwa oh sekarang tuh ada layanan daycare loh di REJ itu gitu. Itu pun buat kami sangat dibutuhkan untuk peran masyarakat itu. Karena tanpa masyarakat itu kami tuh nggak ada apa-apanya. Jadi sekarang itu dengan mudah tentunya untuk menyampaikan informasi itu di media sosial. Kekuatan medsos. Betul, kekuatan medsos. Jadi kalau misalkan hari ini misalkan ada Sejiwa Podcast yang mengikuti live, misalkan ada 10 orang itu punya berapa grup, misalkan grup WhatsApp atau misalkan IG, boleh di-share atau di seluas-luasnya gitu. Menggunakan media sosial tentunya ya gitu. Oh, iya. Karena kalau dari kami sendiri untuk istilahnya untuk menyebarkan informasi juga kami terbatas dengan layanan seperti itu, terbatas dengan waktu gitu seperti itu. Jadi tentunya dukungan dari masyarakat itu sangat membantu buat kami. Ya, sangat penting. Baik Bu, jadi untuk masyarakat nih, terutama sahabat Sejiwa Podcast yang saat ini sedang melihat tayangan live kami, mari kita sebarluaskan informasi mengenai layanan daycare di rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini seluas-luasnya dengan kekuatan media sosial tentunya, agar bisa tersampaikan kepada pihak-pihak yang betul-betul membutuhkan layanan daycare ini, begitu ya Bu ya? Betul. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bu, bukan pertanyaan ini Bu, dari Bu ada sendiri apa tips agar proses rehabilitasi dan kemandirian para rehabilitan ini bisa berjalan dengan lancar? Baik. Tipsnya tentunya itu untuk rehabilitasinya itu sendiri tentunya menjalani program sesuai dengan tahapan. Ya, berarti konsisten, semangat, rajin pokoknya ya untuk para rehabilitan. Jadi karena program pemulihan ini dikatakan namanya juga suatu program pemulihan, jadi mungkin gak panjang. Beda dengan suatu program perawatan atau pengobatan, itu justru ditekan bagaimana sesingkat-singkatnya. Tapi kalau kami itu bagaimana akhirnya itu dia bisa mandiri, bagaimana dia akhirnya itu jadi produktif. Jadi kami membutuhkan rentang waktu yang memang cukup panjang dan lama. Jadi tipsnya itu adalah bagi rehabilitan semangat untuk mengikuti program ini sesuai dengan tahapan kegiatannya. Terus bagi keluarga nih tipsnya dukungan keluarga itu sangat penting, sangat berperan untuk rehabilitan menjadi pulih, mandiri dan produktif. Karena nggak bisa hanya dari kami saja, Bu Elsie. Jadi kami membutuhkan dukungan dari keluarga. Dimana misal nih di kami itu misalkan udah di tahap terampil mandiri, diajarkan untuk misalkan membuat satu produk nih, misalkan produknya itu misalkan bikin bolu ya, misalkan itu tuh nanti dievaluasi sama keluarga, bener gak nih
selama mengikuti program ini tuh Ini misalkan betul nggak hasil karyanya? betul Iya. gitu, coba deh dicek seperti itu. Di rumah praktek kan? Praktek gitu, bagaimana mulai dari persiapan, terusan bagaimana cara membuat satu produk, bagaimana nanti Cara komunikasi menyajikan, menyajikan gitu kan. Harus kalau sekarang itu kemasan juga udah jadi suatu nilai jual rasanya ya. Iya, betul. Jadi memang itu harus lebih menarik lagi gitu. Jadi insya Allah di kami itu diajarkan. Jadi di keluarga juga mohon dilanjutkan hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin tipsnya ya. Oh iya, baik Ibu. Jadi tips untuk para rehabilitani harus patuh untuk mengikuti kegiatan sesuai program, harus selalu bersemangat ya Bu ya untuk mengikuti kegiatan sampai menjadi seorang yang terampil, mandiri dan produktif. Dan tentunya dukungan keluarga sangat penting untuk para rehabilitan ini. Nah, yang terakhir nih Bu, apakah ada pesan khusus atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga dan masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi dan mendukung kemandirian para rehabilitan dalam mengikuti program daycare ini? Baik, Bensi. Mungkin kalau dari kami, yuk sama-sama keluarga, terusan masyarakat, yuk sama-sama hilangkan stigma. Bagaimana kita menghilangkan stigma? Punya rehabilitan itu rasanya itu jadi beban. Punya rehabilitan itu jadi aib. Yuk hilangkan stigma. Mereka bisa, mereka mampu kalau kita istilahnya titipkan di tempat yang tepat dan dukungan keluarga juga sangat mendukung gitu. Jadi yuk sama-sama hilangkan stigma. Bahwa jangan sampai kepikiran, bahwa jangan sampai istilahnya jadi satu keluarga juga jadi sakit ya. Ketika ada satu orang yang sakit tuh satu keluarga jadi sakit seperti itu. Mereka bisa produktif insya Allah, mereka bisa mandiri insya Allah gitu. Itu mungkin sih. Jadi insya Allah ketika mengikuti kegiatan daycare ini para rehabilitan bisa pulih, mandiri dan produktif gitu. Jadi kalau nanti datang ke REC itu bukan hanya untuk dirawat. Jadi nanti saya suka ngelihat ya Bu Elsi, kalau mereka tuh datang tuh keren, kan nggak pakai seragam tuh ya, seragamnya sama kita sama-sama, pakai kadang pakai jas, kadang gunain tas gitu, udah sepatunya pokoknya keren-keren deh, betul. Jadi mau ketika orang nanya tuh mau kemana, mau ke REC, rasanya tuh ada rasa yang bangga, loh kok bisa ya ke REC tuh kondisinya kayak gini, berarti kan menghilangkan stigma masyarakat bahwa datang ke REC itu bukan yang kondisi gaduh gelisah, kondisinya diikat, dibawa oleh masyarakat pakai ambulan yang seperti apa ini, enggak. Jadi datang ke REC itu mereka tuh dengan keren-keren, gembira gitu. Kadang belum apa-apa juga udah, Buana kemarin libur gitu, kenapa liburnya gak panjang, jadi gak ikut daycare, kayak ada yang liburnya terlalu panjang ya. Jadi kayak ada yang merasa menyesal gitu libur segitu. Alhamdulillah selama ini yang mengikuti program daycare itu cukup cukup menarik mungkin ya buat mereka, dan sesuatu hal yang merasa diaku, merasa dihargai. Jadi mereka itu ketika mempunyai suatu keunggulan tuh menjadi merasa harga dirinya nanti insya Allah meningkat seperti itu. Itu versi barangkali. Iya Ibu. Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Sebelum kita tutup acara ini, ada pertanyaan nih dari Sobat Sejiwa. Teh Sasa, silahkan. Ada dari pertanyaan di Instagram Bu, dari Rahma Citra 10. Izin bertanya, bila mana sudah 60 kali pertemuan kegiatan mandiri, sudah ada kemajuan, apakah selanjutnya akan ada pemberdayaan ke masyarakat? Jadi sudah terampil ya. Sebenarnya ini juga kami sudah sudah ada program, kami juga sudah ajukan juga sama pimpinan bahwa
ada kerjasama setelah nanti itu istilahnya tuh kalau udah sekolah mah ada penyalurannya gitu kan ya bisa saya gitu. Jadi sementara kalau yang sampai saat ini sih belum, tapi insya Allah untuk kedepannya mohon doa juga. Kalau kemarin kami sudah ada yang melakukan tes untuk kerja di salah satu perusahaan seperti itu. Terus ada yang misalkan datang, Bu Ada doain hari ini saya mau ikut kursus gitu seperti itu. Itu kan kursusnya juga melalui tes gitu seperti itu. Apa sih mungkin itu, tapi untuk kedepannya mohon doa juga mungkin dari Sejiwa Podcast. Mudah-mudahan nanti kami ketika sudah di benar-benar pasiennya itu sudah pulih, sudah mandiri dan produktif, bisa kami salurkan untuk kegiatan yang berkelanjutan tentunya seperti itu di masyarakat ya. Ada lagi pertanyaan dari Arul_028771. Selamat siang, mau nanya kalau studio masak diajarkan apa saja ya? Oke. Selamat siang Kang Arul. Baik, kalau di studio Tata Boga itu di studio masak ya. Studio Tata Boga itu adalah diajarkannya itu berbagai macam kegiatan gitu. Jadi mulai dari bikin satu produk, misalkan produknya itu yang dibuatnya itu bolu, terusan telur asin, terus snack seperti cheese stick. Terus ada kacang peyek, terusan itu tuh kacang telur buat sih. Kacang telur banyak sih sebenarnya produk-produk yang dihasilkan oleh rehabilitan di studio Tata Boga. Dan itu produk-produk itu semuanya itu dipasarkan tapi hanya sekitar lingkungan RSC saja gitu. Jadi kadang teman-teman sejawat seperti perawat juga membeli gitu dari teman-teman ruangan, atau bahkan dokter-dokter dari sini juga banyak yang membeli produk dari Tata Boga itu gitu. Jadi dan alhamdulillah gak pernah pulang tuh dalam kondisi masih ada, alhamdulillah selalu kosong, selalu habis ya. Itu mungkin selesai. Ada satu lagi ya Bu, dari TikTok, dari Nur. Untuk daycare dimulai dari jam berapa sampai jam berapa kegiatannya? Belum dibahas tadi ya. Sudah ada. Sudah ada. Cuma mungkin tadi tidak mendengar atau belum mengikuti. Belum live mungkin. Oke, dimulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu setiap harinya. Namun untuk itu jam 8 itu sudah mulai kegiatan. Jadi dari pendaftarannya yang memang rada-rada antri. Jadi memang harus lebih pagi rasanya ya Bu Elsie ya untuk kedatangan. Jam 8 itu kita mulai kegiatan. Jadi di pendaftaran itu udah jam 7.30 itu sudah dimulai pendaftaran. Jadi jam udah 7.30 ya? Betul, jam 7.30. Jadi jam 7.30 udah harus mulai daftar. Karena di jam 8 itu udah mulai kegiatan, selesai di jam jam 14. Jam 14, betul ya. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Ada istirahat tapi kan ya itu teh. Ada isoma, sholat dan makan. Tadi yang makan siang gratis itu. Iya, baik. Iya. Terus selain di studio yang tadi itu ada studio kreatif ya, Bu Elsie. Ini salah satu lukisan yang di belakang saya ini adalah hasil karya dari rehabilitan. Iya, yang dirawat inap. Betul. Ini udah sebagus ini saya pun belum tentu bisa. Kita belum tentu bisa. Iya gitu ya. Ini ada lukisan terbaru ya. Iya, lukisan terbaru. Yang paling baru. Ini masih basah sebenarnya sedikit. Ini tuh saya karena saya bukan pelukis Bu Elsie, saya pikir ini karena saya perempuan, ini bunga atau apa ya? Ternyata saya juga sempat tanya, ini apa ya? Waktu belum jadi nih. Iya. Ini lukisan abstrak, motif batik atau apa? Iya. Ternyata jawabannya ternyata ini adalah DNA. DNA. DNA katanya.
Iya. Masya Allah, Iya. Citra sampai tidak terpikirkan sampai dia bercerita itu, ibu saya itu dilahirkan itu dari DNA katanya. Iya. Dan saya juga katanya, dan saya tuh kalau saya boleh meminta tuh katanya DNA saya tuh nggak mau lahir seperti ini gitu. Tapi dengan semangat, kita kasih semangat, bisa produktif, dan ini hasilnya. Dan sebenarnya Sejiwa Podcast masih banyak tentunya apa sih ya, hasil karya dari rehabilitan ya. Boleh nanti sambil jalan-jalan ataupun main ya berkunjung ke kami di studio rehabilitasi psikososial gitu. Jadi nanti ada studio karyanya. Betul. Iya, betul. Oh, masih ada pertanyaan? Iya, terakhir ya Bu. Dari Kurniawan _871. Selamat siang Ibu, izin baru masuk live-nya. Mau tanya, untuk dukungan keluarga yang bisa dilakukan di rumah setelah pasien mengikuti daycare seperti apa ya Bu? Makasih. Baik. Terima kasih. Siapa ini? Kurniawan ya. Oke, selamat gabung ya. Bagaimana dukungan keluarga? Jadi dukungan keluarga itu adalah istilahnya melanjutkan program yang kami sudah ajarkan di rehabilitasi psikososial, dilanjutkan untuk di rumah. Misal nih, karena kami juga ada grup seperti itu, jadi misalkan boleh, atau misalkan kadang-kadang suka ngejapri sama saya tuh. Jadi, Bu, hari ini kegiatannya apa? Misalkan keluarganya. Betul, kata saya tuh, Bu, itu latihan bermake up, kata saya tuh. Nanti coba ya di rumah, kata saya tuh, untuk make up mandiri gitu tuh. Oh iya siap, katanya gitu. Itu dengan semangatnya mereka itu. Dan ketika itu kami ada komunikasi, sih tentunya. Gimana, mau nggak belajar di rumah seperti itu? Jadi intinya di feedback lagi gitu. Apa sih itu, tentunya komunikasi itu sangat penting antara kami dengan keluarga. Jadi Pak Kurniawan mungkin itu adalah bagaimana untuk keluarga itu melanjutkan program-program yang sudah diajarkan di rehabilitasi psikososial, itu dilanjutkan di rumah. Atau kalau dari keluarga itu bisa menilai selama mengikuti program daycare ini mandiri nggak sih pasiennya? Ada perubahan nggak sih gitu, seperti itu. Itu mungkin yang bisa mengevaluasi adalah keluarga tentunya ya, seperti itu. Karena dalam satu hari yang lebih banyak bertemu dengan para rehabilitan itu tentunya keluarga. Betul ya, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah Ibu, pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar sudah terjawab. Ya, sahabat Sejiwa Podcast, daycare di rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat bukan hanya sekedar tempat singgah, tapi ruang bertumbuh. Di sini para rehabilitan dibimbing untuk menjalani hari dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas positif dan membangun kembali semangat hidupnya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa kembali di acara Rehat, Ruang Edukasi Hangat saat istirahat episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulih, mandiri dan produktif.